Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Rupanya, sekutu Ukraina sekaligus anggota Uni Eropa, Belanda, mendukung dan memberikan apresiasi atas usulan Prabowo. Belanda berharap usulan Indonesia membuahkan hasil. Dikutip dari tribunwow.com pada Senin 5 Juni, Menteri Pertahanan Belanda, Kajsa Ollongren, mendukung upaya perdamaian Ukraina dan Rusia yang dilakukan oleh Menhan Prabowo Subianto. Menhan Ollongren menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen Indonesia dalam mendorong proses penyelesaian konflik Ukraina. Kajsa Ollongren berharap agar usulan Prabowo membuahkan hasil. Sementara itu, Prabowo mengaku Indonesia akan belajar banyak dari Belanda terkait sejumlah hal, termasuk bidang pertanian, pengelolaan air, dan siwal. Menteri Pertahanan Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertahanan Belanda atas undangan untuk mengadakan pertemuan bilateral kedua negara. Kedua menhan itu juga membahas berbagai isu dan kerjasama di bidang pertahanan. Kerjasama antara Indonesia dan Belanda yang kini telah berjalan ialah di bidang alutsista dan industri pertahanan. Sebagaimana diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menteri Pertahanan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah tersebut. Menteri Pertahanan mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tidak berdosa di wilayah konflik. Namun Ukraina melalui Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. Opinion that the leaders of the two leading powers in this great rivalry are actually wise leaders. I am of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great powers. Perhaps I can be considered one of the eternal optimists. But this is, I think, not only my hope, but the hope of many around the world. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Indonesia.